nongkrong nih. Aduh, suasana berbeda. Halo. Aduh, ini mohon maaf ya, kita habis swab. Jelah. Kita sebelum kesini tuh udah swab, jadi insya Allah aman. Dan kita jaga jarak juga. Iya. Jadi Kalau ada Sela di sini kita tendang. Enggak ya? Nggak ada orangnya ya. Diomongin aja. Apa kabar pengawal? Yes, tumben nih sekarang kita berdua. Karena apa? Karena memang Sela tuh lagi sibuk banget ya. Asli. Sela tuh kayak lagi road to world. Wow. Bukan amazing. road to Indonesia lagi. Road to world. Nggak main, makanya dia nggak mau duduk sama kita. Sombong. Iya, jadi memang kita harusnya ini bertiga, tapi Iya. karena pengaruh Sela yang agak ogah-ogahan gitu ya. Agak ogah-ogahan. Karena Jogja Jakarta tuh kayak lebih jauh dibandingkan dia Jogja California. Iya, dia lebih memilih Jogja California emang. Sebenarnya kenapa sih? Pasti mereka pada pengawas pada Ada oh, belum tahu. Ih, kudet dong. Parah. Kalau gitu kita kasih tahu ya Ini tuh sebelumnya. berita terviral sejagat raya para gitaris di Indonesia. Yes, sebelumnya kita mengucapkan selamat buat gitaris kita sendiri. Aku bangga padamu. I'm so proud of you. Oh my god, it's so damn cool. No, cool. Lu gitu ya, Marda lu ya. Sela kenapa? Mungkin ada yang belum tahu pengawas soalnya. Jadi buat teman-teman nih semuanya nih ya, Sela itu adalah gitaris Kotak yang amat sangat kami banggakan setelah perjalanan Kotak 17 tahun. Anjir, berarti 17 tahun kita biasa aja. Baru kali ini kita bangga banget dan kita sangat mengakui dia. Gila loh, dia jadi gitaris satu-satunya the one and only. The one and only gitaris Brand yang- ambassador, Yes. official brand ambassador. Gibson. Gokil. Gila ya. Ih, Dulu sebagai basis ya. megang bass Gibson udah pernah? Ya gue gara-gara dia pernah keracun, ada gitar, ada Ada. bassnya, iya. Kepake. Mahal. Mahal ya, harganya mahal. Pasti karena memang kualitas dong. Tapi dia punya banyak ya. Iya, gua kaget cua. Iya kan? Waktu pas gua dikabarin sama dia, Foto- tolong share foto gua deh, gitu kan. gitu ya. Dikirimin, anjir banyak banget. Emang banyak jadi puluhan. Lu makanya lu tahu nggak kenapa dia berantem itu sama istri? Iya makanya jadi berbuah hasil kan. Kita cerita detail boleh lah. Boleh lah, nggak apa-apa di sini ya. Mohon maaf untuk Kera, jadi ini nggak boleh marah karena kan memang dia effort. Sampai Buktinya- akhirnya dia menjadi brand ambassador Gibson. Ini doanya tersambut Iya, kan? doa istri itu biasanya kan langsung diijabah. Iya. Iya sih dia berantem sih. Jadi Gitu. gimana cuy ceritanya? Ya kan Sela ini satu-satunya gitaris. Satu-satunya dan pertama kali menjadi brand ambassador Gibson. Gimana nggak kembang kempis nggak tuh gitaris yang lainnya? Gitaris gue itu kayak bangga. Kita yang lebih sombong. Iya. Kalau boleh tahu. Kita pas dikabarin, Dok, aku dapetin, aku tuh mau nangis banget. Kita kayak nggak sabar gitu loh, pengen posting. Padahal official Gibsonnya belum ngomong Belum. apa-apa. Tapi kita tuh kayak pengen, gue mau yang pertama karena gue mau dapat like terbanyak. Anjir. Iya. Oh, Anda egois ya. Rupa-rupanya. Momen itu. Dan pas banget nih kita ngobrol, kenapa kita ngobrol Sela ini karena nyambung nih di Sama Hari Musik Nasional. Nasional, Jadi benar. tanggal 9 Maret kemarin itu adalah Hari Musik Nasional. Kenapa sih dijadiin Hari Musik Nasional? Kenapa coba? Fakta-fakta kenapa 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional itu masuk dalam Kepres nomor 10 tahun 2013 di era Presiden SBY, Susilo Bambang. Jangan macam-macam. Susilo Bambang Yudhoyono. Tau nggak kenapa? enggak kenapa? Bapak SBY itu jiwa musiknya. Oh yes, dia suka menyanyi, dia punya album. Kenapa Kotak nggak diajak ya? Itu dia. 7 album. Tuh album. Oh my. Kotak tuh kayak cuman 1, 2, 3, 4. Banyak ya. Banyak. Tapi kenapa kita nggak masuk gitu loh? Pak Itu SBY? aku sedih banget sih Pak. Mungkin Bapak mau bikin album setelah tidak menjabat sebagai presiden. Nggak kita apa-apa, kita anytime kok ya. Benar. Buat semua pejabat boleh. Terus nih Cu, penetapan Penetapan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional diambil dari tanggal lahirnya Wage Rudolf Supratman.
Siapa coba? WR Supratman. Pencipta- Siapa coba? Pencipta lagu siapa coba? Pencipta lagu kebangsaan kita. Indonesia Raya, itu dia. Dan peringatan Hari Musik Nasional ini dimaksudkan untuk menghargai musik sebagai ekspresi budaya yang bersifat universal. That's right. Tahu nggak kalau kita lagi bete gitu, putus cinta, terus kita dengerin ya kan musik, kita langsung terbawa suasana. Bener. Emang lagu apa sih yang biasa didengerin pas lagi putus cinta? Mantanku kota. Sleeping boleh lah ya. Gue suka banget soal lagu itu gitu kan. Oh, kangen mantan yang mana? Enggak, mantan yang udah jadi suami. Oh. Aman. Dari kotaknya selalu main aman ya. Ya kan? Ya, Terus apalagi sih faktanya? WR Supratman juga merupakan anggota grup musik jazz Black and Wow, White Jazz iya, Music betul. Band. Betul, WR betul, Supratman juga mendapat gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia dan anugerah sebagai bintang Mahaputra Utama kelas 3 pada tahun 1971. Itu awal mulanya ya, historinya ya. Awal mulanya. Nah, sekarang kenapa nih kita nyambung ke Sheila Kotak? Ya itu karena gini, jadi kalau kita memandang seorang musisi itu mungkin kalau bagi teman-teman yang dengerin musik kayak ih gila musiknya bagus ya, cuma sebatas itu. Iya, benar. Padahal effort seorang musisi untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan sebuah karya itu benar-benar dari nol banget gitu. Iya. Kita memandang Sheila deh. ya, Mumpung orang Sheila terdekat, nggak ada. nggak apa-apa mumpung dia nggak ada. Tapi Kita kan bangga. Tapi kita menceritakan yang baik. Iya, bangga goes to international. Of course. Ya Mohon kan? maaf untuk konten ini please banget kalian tuh harus tag Sheila karena kita membanggakan dia. Iya. Terus mohon maaf Sheila, paspor kita masih aktif ya. Iya. Jadi tolong dengarkan perbincangan kali ini. Yes. Jadi, Sheila Kotak itu adalah seorang pria dari Banyuwangi yang memang sudah mencintai musik dari zaman. Walaupun sempat ditentang orang tuanya karena orang tuanya itu Lebih memiliki motor keras. yes, karena kan bapak bener ada benernya sih, tapi gua nggak tahu detailnya ya. Nah, bapaknya itu kok ini loh pembalap, pelatih. Oh iya. Ih, pelatih coy. Ngawur. Adiknya juga. Tapi mamahnya sih darah seni ya. Oh iya, mamanya dari Titi. sini Bu Titi itu suka nyanyi. Heeh, Terus tapi ya gitu. Jadi nah, Sheila tuh dari bener-bener sakit-sakit banget tuh, maksudnya dalam arti satu nggak disetujuin sama orang tuanya. Mm-mm. Tapi dia ke Sumarke walaupun kata bapaknya suka nyodorin lagu musik-musik rock, Iya, klasik iya, rock iya. gitu kan. Akhirnya dia ngulik-ngulik gitar apa segala macam, terus dia ikut festival dan lain-lain bla 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 bla. Akhirnya dia hijrah ke Jakarta. Dipikirnya mungkin dia pengen mengembangkan saya. Iya. Iya, padahal tidak semudah itu Barguso. Iya, betul. Iya, perjalanannya Jauh jauh dia. gila banget. Ngamen Ngamen. di Rawamangun. Di kereta, di bus katanya. Iya, jualan pulsa. Na 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 Nah. Sampai kena aksen sih kebangetan ya. Padahal belum bisa juga. Terus habis centayang belum mencukupi. Pokoknya dia jadi ngamen apa segala macam Jual sampai pulsa, jual kopi. akhirnya dia ikutan dream band lah ya. Iya, singkat cerita, nggak usah detail-detail lantar Iya. dia Nanti kalau mau detail lihat di Wikipedia ya. Ada cerita di situ. Iya. Terus abis itu dia masuk ke dream band, akhirnya bikin lah si kotak itu. Sampai detik ini dari pertama yang gua tahu nih, kalau lo perhatiin Sheila pertama dia tuh gitar pertamanya itu apa sih, sektor ya? Sektor. Si Mama. Sektor. Mohon maaf diralat kalau misalkan kami salah ya. Itu yang di endorse kali ya. yang di endorse pertamanya, maksudnya dikasih kalau yang ya. dipakai sama dia Sektor. ya kan, yang di endorse pertama sektor kalau nggak Ih, salah. mati lu ada telepon. Lanjut. Gitu. Oke. Sektor yang pertama, terus yang kedua Rick Hanes. Benar nggak sih? Rick Hands. Rick Hanes. Terus akhirnya perjalanan sampai padahal jadi gini, dia tuh sempet banget, terus akhirnya dia ngumpulin tuh, dia make sendiri, nggak di endorse, nggak disponsorin, dia pakai lah akhirnya. Permisi mama, agak nutup dan itu ketutup. Ya. Kan? Bener kan ya dari sektor Rick Hanes. Iya benar. Terus akhirnya akhirnya dibeli kan? Dia beli Gibson. terus. Emang dia ngefans banget sama Slash. Oh iya. Ya kan? Nah. Ingat nggak lo dia pernah nangis? Oh iya bener Foto sama Slash. Kita di Malaysia ya? Malaysia. Kita kan goes around the world It juga. goes around the world. Walaupun even kita di Malaysia kita tuh kayak cuman ke mall-mall aja tapi jangan Slash. Iya, cuma nemenin dia tuh. Dia seneng banget tuh nonton sampai nangis gitu. Jadi emang saking ngefansnya, dia beli tuh Gibson ya kan. Iya. Gila ya, dari Gokil yang nggak sih. punya duit. Tapi dia pernah cerita kan dia pernah dapat Gibson Enggak. ya?
Gibson di peternakan ayam. Oh iya, harganya cuman pokoknya ditukar sama Ibanez. Kalau nggak salah, sama gitar Ibanez. Yang Ibanez itu cuman harganya paling berapa juta. Gila sih dia emang para kolektor abis. Enggak, dia itu emang ya Laki ya? Iya, dia tuh emang darah judinya tuh tinggi ya. Oh, oke. Baik. Jadi kayak dia tuh Oke, baik, saya nggak ikutan Jadi- jadi, ini. Saya mohon maaf, tolong masalahkan dia ya. Saya nggak ngomong apa-apa di sini, mohon maaf. jadi dia setiap apa kayak nemu aja gitu loh. Jadi lakinya tuh di situ. Peka ya. Iya. Sensitif sama barang-barang mahal walaupun di Tahu tengah-tengah tai ayam. kandang ayam tahu-tahuan kan. Nah, Iya, bener. Ya gitu, gila sih Sela tuh sampai akhirnya dia nemu-nemu, ya itu jadi banyak kan sekarang. Sampai akhirnya ada salah satu tim kita itu yang menjadi saksi mata perdebatan suami istri. Jadi beli gitar ngakunya servis. Nah gitu, jadi Kwitansi diumpetin. iya, kwitansinya tulisannya servis. Oke. Iya, padahal itu DP. baru DP Iya, harganya. iya kan. Terus Iya, iya. bilanglah juga gitarnya, enggak kok ini aku dipinjemin atau apa. Oh banyak lah alasannya kan, bener nggak? Iya kan? Ada yang menyaksikan ya pertengkaran itu ya kan? Dan juga yang alasan mau jual gitar ini. Iya mau jual gitar ini buat beli ini, padahal enggak. Padahal mah enggak. Itu gila sih. Tapi saking cintanya tuh sama produk tuh mungkin itu bagian dari mimpi berarti ya. Bagian dari mimpi. Bahkan sampai anaknya sendiri dikasih nama Gibson. Ya, itu dia emang musik banget sih Dia cinta banget lah sama si Gibson itu. Ntar lagi Dan dia berjodoh sama perempuan. Padahal dia pakai jilbab, dokter gigi, tapi dia suka banget sama musik rock. Gila nggak sih? Iya. Memang iya itu. Bahkan itu malah jagoan Mbak Kera loh tentang apa musik rocknya. Iya, Aku nggak tahu. kayak banget. Nggak, gue nggak ngomong. Gue cuma menggiring opini. Jauh. Coba sebut nama vokalis NHCP. Siapa aja? Ngerti aing. Gue tau lagunya kan goblok. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus gue udah, jadi memang kalau ngomongin Sela tuh gila sih untuk menggapai mimpinya. Jadi ya kita patut bangga buat kita berdua, kita bangga banget sama Sela di Hari Musik Nasional ini. Dia bisa membuktikan bahwa ternyata bisa seorang gitaris Indonesia Asal which is Sleman. asal Banyuwangi, Oh ya Banyuwangi. bikin konten di tengah sawah pakai Gibson Di rumahnya di Sleman Jogja. di Sleman Yogyakarta. Ditengok sama orang Gibson, gua mau Sela. Anjir. Iya. Itu memang rezeki kan tidak ada yang tahu ya. Emang itu udah bagiannya Sela, jadi kita bangga. Gila sih. Kita yang sombong anjing. Sebenarnya kalau misalkan bisa dikutip dari hal ini, sosial media kan lagi gede banget berarti nih Cu. Betul. Dengan kita betul. bikin konten yang memang epic banget yang bisa Betul. akhirnya bikin kita bisa ternyata menyentuh dunia yang nggak pernah kita Ya, sentuh. itu, Cuma that's jadi right. mimpi-mimpi doang, gue pengen banget ini segala macam. Terus tiba-tiba saya ngabarin, ya gue sih udah dinominasiin aja sih, udah seneng. Seneng padahal. Apalagi kalau misalkan di dalam buku apa sih namanya kalau kayak gitu tuh? Katalog Katalog itu gue bisa berdampingan sama Slash. Anjing, gue tuh nggak ngebayangin kejadiannya. Pokoknya Sela, please note obrolan ini adalah paspor kita udah ready. Kita siap membawa kostum untuk kamu. Kita siap untuk menjadi tim produksi official Sela Kotak. Oke, ngomongin hari musik sekarang dari sudut pandang kita. Iya. Saya udah cukup lah, udah kembang kempis. Iya kita benar-benar musik, cukup ya. Udah cukup nih. Kalau sebagai musisi nih buat kita nih, Hari Musik Nasional tuh sebaiknya tuh dirayainnya seperti apa? Itu kan sebenarnya kayak rasa apresiasi untuk para musisi kan. Iya. Walaupun sebenarnya ada di tengah kegelisahan kita sendiri, musik memang hobi ya. Musik hobi, ngehibur orang tuh hobi, istilahnya dapat pahala. Betul. Tapi kan ada sudut pandang Pengen lah dihargai. yes, right, betul. Jadi kayak lebih kepada hak kita pun belum 100% bisa dilindungi gitu kan dari segi dari segi hak perlindungan musisi kan di Indonesia juga masih kurang gitu. Walaupun kita udah menjadi satu langkah lumayan lah dari tahun 2000 berapa tuh? 2013 ya. 2013 kita dapat penghargaan dalam arti 1 tahun ada Hari Musik Nasional aja udah seneng banget. Semoga nih setelah tahun ini kan ada Kemenparekraf baru nih, ada istilahnya menteri milenial gitu yang bisa melihat kita dari sudut pandang yang baru, sudut pandang digital. Kita sih berharap kita bisa terlindungi gitu. Main musik bukan sekedar hobi tapi juga mata pencaharian karena kan kita juga bayar pajak. Iya, kayak di luar negeri aja orang di kafe kecil pun setiap menyalakan musik ya dia membayar. Iya. Artis yang disetel musik. Maksudnya hal sepele seperti itu, cuman memang kesadaran sih. Jadi kita kayak semoga di Hari Musik ini makin terbuka mata orang-orang juga gitu. Bahwa bikin musik juga kan bikin pakai
apa namanya, pakai pikiran, Iya, pakai usaha gitu. pakai usaha. Kita kan pengennya kan kayak warisan ya. Iya, Jadi betul. ada legacy. legacy. Jadi Iya. pas lagi bikin lagu, nanti pas lagi hari tua. Karena banyak kasus-kasus di mana lagu-lagu musisi-musisi zaman dulu yang benar-benar everlasting sampai Iya. sekarang itu cucu-cucunya nggak dapat Nggak apa-apa. dapet- Nah ya itu Gitu. benar Itu benar. kan yang disalahkan, bukan dari sudut pandang kita ya. Itu Benar. jadi contoh sekarang gimana caranya para musisi zaman sekarang itu kita sama-sama Menjaga warisan. bergandengan tangan untuk menguatkan. Yuk pemerintah pikirin juga bagian industri musik, industri kreatif bagian musik untuk bisa melindungi hak kita nih. Gitu. Itu yang semoga sih harapannya di Hari Musik berat tahun betul, ini. betul. Karena kemarin baru ngobrol sih sama Iya. teman-teman musisi. Oh, Jadi iya. kan Iya, bisa iya. ngomong. Iya. Benar itu benar lah, gila loh. Terus gini. Ada Nah, apa kalau lagi tuh? pembajakan kan masih menjadi masalah nomor satu buat. Nah, itu enggak, sulit, gini. sulit. Pembajakan itu menurut kita masih menjadi nomor satu atau Atau enggak ya, oke. Terus Udah gini ya. Nah, menurut lo pembajakan itu di Indonesia gimana? boleh nggak gue tanya ke lu? Tadi kan pertanyaan itu udah gue jawab ya. Yang pertama kan. Oh gitu ya. Iya. Padahal yang nanya ya tadi. Iya, tapi kan gue Oke. kumplitin. Oh iya 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 Boleh iya. nggak? Iya iya iya. Thank you. Menurut lo pembajakan tuh masih menjadi bagian meresahkan nggak sih buat kita sebagai musisi? Pasti. Tapi memang sebenarnya yang sulit itu adalah menyadari diri sendiri, karena nggak bisa dipungkiri gue dulu ya, gue mohon maaf banget nih, gue dulu SMA juga pernah lah namanya kita bisnis anak SMA bikin CD, Kaset atau CD, terus lu mau lagu apa gitu kan, lu mau nembak cewek lagunya ini gitu kan, itu kan sebenarnya pembajakan kan, Iya. pembajakan dari hal kecil gitu, apalagi yang pasar besar gitu, itu jadi kayak sebenarnya sih kesadaran sih yang harus kita pupuk, gimana caranya ya itu dari kita sendiri. Kalau menurut lu Gue gimana? kalau ngelihat kasus pembajakan itu win-win buat bandnya. Gue dalam arti gini. Misalnya satu hal, misalnya kalau misalkan kita bikin CD nih, bikin CD, terus abis itu ada yang ngebajak, which is pasar Indonesia tuh kan luas banget ya. Ada yang sanggup untuk Nah beli itu ada yang makanya sanggup untuk benar. beli CD, ada yang bisa menikmati lagu tapi dengan cara lain. Iya gitu. betul. Padahal mereka juga nggak tahu ini tuh pembajakan. Gue cuma tahu gue bisa denger Yang lagu ini penting, dari iya. dari CD. Sama walaupun yang itu penting murah. Nah kalau orang itu. Nah kalau misalkan gue ngelihat dari sudut pandang, gue pengen semua orang beli, itu juga nggak fair, gitu kan. Tapi kalau misalkan semua orang bisa denger lagu gue, bisa denger karya kita yang udah kita bikin, itu malah gue jadi jauh lebih ini loh, maksud gue akhirnya pesannya tuh sampai sama banyak orang dibanding orang-orang yang nggak bisa dengerin lagu-lagu gue karena memang dia nggak punya uang. Berarti 50-50 ya, 50-nya memang sih ada membantu kita supaya lebih luas jangkauannya musik kita, Iya. tapi ya sisi negatifnya adalah ya kita tidak ada harganya. Itu kan Secara zaman langsung. dulu. Sebenarnya kalau ngomongin harga secara ini fisik, kalau ngomongin zaman fisik ya, kalau ngomongin fisik itu kan kita bisa dapetin istilahnya nih untuk ininya, dapetin uang dari off air ya. Iya. Dari off betul, air. Terus betul, juga betul. akhirnya semenjak ada pembajakan membooming itu kan muncullah RBT segala macam Benar, itu, nah betul. dapetin income dari situ. Sekarang digitalisasi lebih maksudnya apa ya, buat gue pribadi sih memang pembajakan CD itu kayak udah nggak ada ya sekarang. Masih, Tapi menurut gue tuh tapi nggak tidak terlalu sebanyak banyak. dulu karena memang alatnya udah digital juga, ya. Iya, alatnya juga buat ngeplay kan nggak terlalu banyak gitu. Iya, Ternyata orang sekarang handphone, dengernya handphone. lewat aplikasi streaming gitu. Jadi ya untuk sekarang mungkin pembajakan enggak sih, gue nggak ngerasa impact yang gimana. Kalau ngomongin pembajakan zaman dulu, gue kayak yang Berasa banget ya. berasa, tapi ya gue juga bersyukur lagu gue kedenger sampai ke pelosok-pelosok kayak gitu loh. Segala sesuatu itu pasti memang maupun yang Plus buruk ya minus ya. pasti ada positifnya juga kalau kita mau melihat secara luas gitu. Ya benar. Sekarang kita ngomongin orang tua nih. Biasanya orang tua itu entah dari dulu sih sebenarnya lebih parah ya, tapi sekarang pun masih banyak juga orang tua yang beranggapan bahwa kalau musisi atau seniman lah itu kayaknya tuh nggak mapan gitu. Biasanya kamu pacaran sama siapa? Misalnya DJ. Aduh, mama nggak setuju atau soalnya nanti masa depannya bla bla bla. Pacaran mau anak band. Kamu mau hidupin anak saya pakai apa? Kebanyakan begitu kan. Nah itu kayak gimana tuh paradigma itu gitu. Coba gimana coba? Hah? Ya kita kan cewek sih ya. Kita cewek. Cuman ya sekarang itu istilahnya gamer aja yang mungkin dulu orang tua lu main game mulu lu mau jadi apa lu? Tapi bisa menghasilkan lebih dibandingkan seorang direktur sebuah perusahaan, ya kan?
kayak gitu. Jadi memang karena memang sudah dunia era globalisasi, digital, semua sekarang tuh bisa menghasilkan duit gitu. Jadi kayak ya untungnya kita menjadi orang tua sudah di masa itu kali ya. Jadi kita sudah open minded gitu. Cuman kalau orang-orang tua zaman dulu ya saklek dengan rules-nya. Iya. Kalau gue lihat gini sih, seseorang kan pasti punya hobi. Hobi itu kan berarti kan sesuatu yang memang didasari dari dalam hati yang memang dilakukan dengan keikhlasan gitu. Dan dilakukan terus menerus karena memang dia suka. Berarti kan ada, kalau misalkan memang suka berarti kan ada kerelaan. Terus gue ngerasa kalau kita suka, semesta mengamini semua tuh kayak dapat aja gitu, ada aja itu rezekinya gitu. Betul. Jadi kalau misal nih, gue sih berandai-andai ya, misal katakan Kara punya pasangan, iya pacarku DJ apa segala macam, dijalanin aja gitu. Iya, makanya itu dia benar. Karena ya kan dia suka, pasti dia dapetin sesuatu dari situ, hal positif dari situ gitu kan. Kalau ngomongnya negatif ya itu kita sebagai orang tua membatasi lah. Kita kasih nilai-nilai mana yang baik, mana yang tidak. Tapi kalau untuk urusan perasaan ya yang kita namanya orang tua kan harus support ya. Kan kita tahu sebagai anak. Kalau di itu nanti malah backstreet. Itu yang bahaya. Itulah makanya PR ya di zaman yang sekarang, karena kebetulan kita masih jadi musisi ya memang harus menguatkan itu peraturan itu. Semoga lah biar nanti tuh anak kita kalau misalkan dapat pasangan musisi gitu kan, kita juga nggak beban-beban banget yang nanti ya gimana ya, mapan nggak ya pas segala macam. Tapi gue yakin sih semua pasti ada jalan rezeki. Tuh.